Dari mana aku harus mulai? Aku tahu. Tabung warna-warni ini akan sangat membantuku. Sekarang aku akan taruh di atapnya. Hasilnya sangat cerah. Dan aku suka sekali. Aku akan mengirim ciuman jarak jauh. Wow. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Aku siap. Aku juga akan mulai dari atap. Tapi aku akan menghiasnya dengan logam. Ya, rantai adalah yang sempurna. Dan alih-alih ciuman, aku akan menggantung tengkorak. Kamu kaget? Haha, bagus. Serius? Baiklah, lihat. Aku punya jendela putih bersih yang indah. Apa? Dan aku punya yang hitam. Ya. Baiklah. Apa lagi yang harus kutambahkan? Tepat. Aku akan mengambil palet eyeshadow cerahku. Dinding rumah merah medahku akan sangat indah. Ini sungguh luar biasa. Sangat-sangat magis. Wow. Dan aku akan menambahkan karpet berbulu kecil. Warnanya cantik sekali, bukan? Aku akan menaruh hati di sini. Dan menambahkan hiasan interiornya. Wow. Dan hiasanku adalah kelelawar. Lihat. Ya, dia sangat keren berwarna ungu. Dan paku kesukaanku. Sangat cocok ditaruh di sini. Selesai. Kemudian sofa dengan sarang laba-laba. Meja dengan tengkorak. Kemudian lemari di pinggir kasur. Dan tentu saja ada dekorasi berupa karpet berbulu. Benar-benar bagus. Lihat lampunya. Permen karet. Aku akan menempelkan foto Wednesday di dinding. Ngomong-ngomong, kalian suka kamarnya? Bagus. Alright. Ini betul-betul hebat. Aku akan kembali ke rumahku. Di sudut ruangan, aku akan menaruh mesin permen karet. Ini sangat lezat dan warna-warni. Kutambahkan beruang di atasnya. Apa lagi ya? Aku punya ide. Baiklah. Pelanginya lebih cocok di rumahku. Lihat, cantik sekali di dinding. Kemudian aku akan menaruhkan Enidku di sini. Enid, kamu suka? Ini dia coklat untukmu. Kita taruh di atas mangkuk. Oh, thank you. Aku sepertinya kau menyukainya. Enak, bukan? Baiklah gadis-gadis. Lantai pertama sudah siap. Mari kita lihat betapa luar biasanya. Wow. Mari kita mulai babak berikutnya. Untuk dapur, aku akan mengambil perabotan hitam. Ya. Lihat lemarinya bagus, bukan? Aku akan menghiasnya dengan tengkorak. Dan di sebelahnya, aku akan menggantung peti mati sungguhan. Bercanda. Itu adalah lemari. Tambahkan meja, kursi, dan peralatan makan. Wow. Dan dinding, kita tambah jam antik. Sedikit lagi, dan selesai. Kelelawar. Oh my God. Itu sangat lucu. Wednesday, ada teman untukmu. Manis sekali. Dan aku akan menikmati cola. Enak sekali. Nice. Ini mimpi buruk.
Dapur ini tidak cocok lagi. Tapi yang baru ini cantik sekali. Ya, aku akan menggambar tambahan di atasnya. Aku akan menggambar sesuatu di sini. Baiklah. Wow. Itu lucu sekali. Kita tambahkan hiasan lagi. Wow. Bagus sekali, aku sangat jenius. Lihat betapa lucunya. Kemudian kita taruh di dapurnya. Wow. Aku menyukai sekali dapur ini. Kita tambahkan meja donat dan kursinya. Wow. Jangan lupa kucingnya di sini. Lucu sekali. Oh, aku hampir lupa. Smacker merah muda di sini. Sepertinya Edith menyukainya. Dan musiknya juga sangat enak. Wow. Gadis-gadis, kalian sudah selesai dengan dapurnya? Oh, di sini berisik sekali. Dan bagaimana kalian suka? Wah, ini akan berlanjut. Ah, tidak! Laba-laba! Apa? Itu tidak nyata. Tina, ini apa? Wah, baiklah. Mari kita lihat. Ini adalah jaring laba-laba. Ini jadi tirai yang sangat bagus. Dan aku akan menambahkan karpet di sini. Tidak buruk. Bagaimana denganmu? Dan tiraiku akan berupa manik-manik berwarna. Ini sungguh indah. Lihat. Untuk satu jendela di sini dan satunya lagi. Dan karpet cerah yang sama. Seluruh lantai akan ditutupi dengan ini. Bagus sekali. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Tunggu sebentar. Ini untukmu. Kamu lucu sekali. Wah, alisku. Apa? Ini harus segera dikembalikan. Ayo cepat. Baiklah. Ini jauh lebih baik. Aku akan membalasmu. Oke. Baiklah. Ngomong-ngomong tentang wallpaper, di kamar ketiga akan ada unicorn dan pelangi di dinding. Cantik sekali, bukan? Di sini aku bisa menaruh mantel. Dan kita taruh kasurnya di sini. Lihat betapa lucunya. Nice. Dan meja rias. Wow, betapa kerennya, bukan? Kamu akan menyukainya. Tos dulu. Wah. Rumahku lebih baik, bukan? Haha. Aku lebih hebat darimu. Apa yang harus kupasang? Tempat tidur. Warnanya sangat keren. Mari kita taruh di sini. Dan kita punya lentera. Ya, pasangkan lampu di sini. Lampu gantung dengan biolanya. Bagaimana menurutmu, Wednesday? Here we go. Ya, betapa kerennya. Lihat, Britney. Begini caranya. Okay. Oh my. Mari kita lihat. Rumah untuk Wednesday sudah siap. Hasilnya sangat indah. Dan semuanya sudah sangat bagus. Sepertinya para gadis bersenang-senang dengan bonda mereka. Mari kita lihat Britney. Apa ada yang salah? Dan Tina sepertinya tidak terlalu senang.
Hey. Oh, garis-garis itu punya ide. Bagus, mereka bisa bermain bersama. Bahkan jika rumah dan boneka kalian sangat berbeda. Dan kalian juga bisa berbagi permen. Yummy. Selamat bersenang-senang. Dan kita akan bertemu lagi di tantangan berikutnya. Ini akan lebih menyenangkan. Sampai jumpa. Jill dan Rebecca suka bermain boneka bersama. Jill memiliki Barbie favorit, sementara Rebecca memiliki Bratz yang modis. Hanya saja mereka hanya memiliki satu rumah untuk berdua. Itu tidak bisa diterima. Bagaimana bisa muat di sana? Sepertinya pertengkaran dimulai. Itu tidak bisa diterima. Apa yang harus dilakukan? Oh, aku punya ide. Aku akan membuat rumah boneka sendiri. Ide yang bagus, Jill. Aku juga akan membuat rumah untuk Bratz milikku. Ini ide yang sangat bagus. Mari kita mulai membuat. Aku sudah menyiapkan gambar dan bahan yang diperlukan, tapi aku sama sekali tidak mengerti bagaimana membuatnya. Aku punya ide. Aku akan mencoba menyambung semuanya sendiri. Bagaimana? Hasilnya buruk. Sepertinya aku punya ide bagus. Ya, seperti itu. Aku akan menyelesaikan semuanya sendiri. Ini seharusnya tidak lebih sulit dari merias wajah. Ya, seperti ini ditaruh di atapnya. Mari kita tambahkan lagi dindingnya. Dan bagus sekali. Mari kita ukur rumah boneka ini dengan pita pengukur. Dan kita tambahkan lagi atapnya. Bagus sekali. Jangan lupa tambahkan hati di atas. Wah, cantik sekali hatinya, bukan? Ini betul-betul lucu. Bagaimana dengan atapku? Atapku berwarna ungu. Dia sangat-sangat keren. Dia mendapatkan bintang-bintang di atasnya. Berhasil dipasang dengan lurus? Oke, apa yang harus dilakukan dengan dindingnya? Aku punya ide. Mari kita tambahkan cat warna ungu agar serasi dengan atapnya. Ya, seperti itu. Aku punya ide bagus. Kita tambahkan air berwarna kecil. Hei, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Oh, tidak. Rumahku jadi berwarna ungu di dalamnya. Tapi aku ingin semuanya berwarna pink. Aku harus segera mengecat seluruh rumah menjadi pink sebelum catnya mengering. Berhasil. Rumah bonekaku indah sekali. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Aku tahu. Aku butuh bor. Mari kita buat dengan ini. Ya, ini berhasil. Baiklah, sudah selesai. Dan aku akan memasangkannya di sini. Aku akan menggunakan palu untuk menghancurkannya. Ya, sudah berhasil. Sekarang aku bisa memasang bingkai. Tapi Rebecca juga melakukan hal yang sama. Aku juga akan memasang bingkai hitam. Kamu peniru. Tidak juga, sekarang kita tambahkan tanda Barbie di atas. Kita taruh di sini akan menandakan rumah Barbie. Rumahku pasti lebih baik, rumah Bratz. Sekarang tinggal mengisi kamar-kamarnya. Ya, cantik sekali, bukan? Kemudian mari kita isi semuanya di sini. Dan aku juga akan menambahkan 3 lantai ini dengan semua keindahannya. Mari kita mulai menghias dalam rumahnya. Pertama, kita gunakan dekorasi berupa sofa di sini. Sofa merah muda yang sangat indah dan kita tempelkan bulu wallpaper dan karpet berbulu halus. Sangat-sangat keren. Di atasnya kita akan meletakkan meja kopi, tanaman, dan majalah. Ya, cantik sekali, bukan? Betapa lucunya rumahku. Bagaimana denganmu? Aku punya sofa keren berbentuk bibir. Ini sangat sesuai dengan gaya Bratzku. Mari kita tambahkan karpet, kemudian tambahkan wallpaper perak. Mereka berkilauan dengan sangat indah. Kita tambahkan meja kopi, kursi, dan lampu. Di sini Bratzku akan bersantai. Apa lagi yang bisa aku tambahkan? Oh, aku punya ide bagus. Kita akan menggambar sebuah lukisan. Ini akan jadi potret Bratz milikku. Ya, sedikit lagi selesai. Sebentar, hampir selesai. Nah, selesai. Lihatlah betapa indahnya. Kita akan menghias ruang tamu dengan ini semua. Biarkan semua orang tahu siapa pemilik rumah ini. Wah, itu foto Bratz ukuran besar. Keren sekali. Oh, kamu ada di sini. Bagaimana menurutmu? Bagus, bukan? Sekarang kita taruh pianonya di sini. Barbieku pasti sangat berbakat. Dia bisa bermain piano. Silakan duduk. Ya, bagus sekali, bukan? Apa itu terjadi? Ya, aku membuatkan pesta di sini. Aku punya lampu yang sangat-sangat cantik. Aku akan memasang lampunya di sini. Dia akan jadi kamar dengan bertemakan rock sendiri. Dia akan mengadakan konser rock di situ, dan Bratz bisa menari di atasnya.
Yeay, ikuti gerakannya. Wow, keren sekali, bukan? Wah, Jill, tetanggamu benar-benar bintang. Kalian sudah menyelesaikan lantai pertama. Hasilnya sangat berbeda. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Bagaimana selanjutnya ya? Mari kita lihat. Selanjutnya adalah dapur. Aku sudah menyiapkan lemari dapur. Kemudian kita pasang wallpaper. Di sini juga akan ada lemari dengan berbagai macam makanan enak. Ya, Breadsku sangat suka keripik Pringles. Kita juga akan meletakkan meja. Di atasnya ada minuman, makanan, dan camilan. Jangan lupakan kursi dan pusat musik. Ya tentu saja speaker ini akan menghiasi rumahnya. Brad sangat suka mendengarkan musik. Selamat makan, Brad. Ini ada cola dan keripik. Dan bisa menikmati musik di dapur. Wah, bagus sekali Rebecca. Kamu dan Brad tahu bagaimana menikmati hidup sepenuhnya. Kira-kira apa yang Jill siapkan untuk Barbie ya? Punyaku juga pasti lebih baik. Dapurku akan lembut dan manis. Bukan itu ide yang bagus. Punyaku akan lebih baik dari Rebecca. Aku akan membuat toko kue sungguhan untuk Barbie. Di sini akan ada kue-kue kecil, muffin, kue tart, dan pie. Banyak sekali kue-kuenya. Barbie pasti akan sangat senang. Kemudian kita taruh di sini semua. Dan sampai semuanya rapi tertata. Jangan lupa pasang gorden di jendela. Kemudian kita tambahkan meja dan kursi. Dan tentu saja kopi dan permen. Dan tentu saja di sini ada rumah untuk kucingnya Barbie. Kita akan menaruh mangkuk berisi air dan makanan dan menambahkan kucingnya di dapur. Namanya Cleo, lucu sekali bukan? Wah, kami tidak tahu bahwa Barbie punya hewan peliharaan. Keren sekali, kucingnya sangat-sangat lucu. Kamu membuat kafe di sini ada makanan untuk semuanya. Kalian sangat cepat menyelesaikan lantai kedua. Kedua dapur sangat-sangat mengagumkan. Mari kita lihat lebih dekat. Tulis di kolom komentar kalian lebih suka kamarnya Bratz atau Barbie. Mari kita cari tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagus sekali bukan? Mari kita lihat di lantai ketiga. Sekarang aku punya kasur ada di lantai 3. Dan tentu saja kasurku jauh lebih baik ada di sini. Sekarang kita taruh kasurnya untuk Barbie yang sangat-sangat cantik. Kita akan menaruh tempat tidur berwarna merah muda. Kemudian kita tambahkan bantal yang lucu. Di sini akan lembut dan sangat-sangat manis. Selanjutnya kita akan memasang karpet merah muda yang lembut. Kita akan menaruh meja rias dengan cermin. Di sini Barbieku akan berdandan setiap hari. Dan aku akan menghias kosmetiknya. Bagus sekali bukan? Cantik sekali. Jangan lupa kita taruh karpetnya di sini. Dan tentu saja lemari di samping kasurnya. Dan di atasnya kita taruh alat-alat kosmetik. Dan jangan lupa cermin yang cantik. Wow, semuanya sudah lengkap. Bagaimana menurutmu, Jill? Dia bahkan tidak mau lihat. Tidak apa-apa. Aku akan memanggil dia. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tidak tertarik. Aku sedang memikirkan kamar untuk Barbie. Aku punya ide untuk membuat area lemari pakaian. Di sini akan ada lemari dengan pakaian. Kita pasang semua bajunya di sini. Dan kita taruh juga lemari lagi di satunya. Tas-tasnya akan tertampang rapi. Bagus sekali, bukan? Wah, itu ide yang bagus. Breadsku juga punya pakaian. Mari kita letakkan gantungan pakaian di sini. Kemudian kita tata sepatunya di bawahnya. Mari kita letakkan kursi sehingga dia bisa bersantai saat memiliki pakaian baru. Selesai. Wow, kamar tidurnya sangat keren. Jill bahkan menggantung karangan bunga. Rebecca, apa pendapatmu? Aku punya ide bagus. Aku tidak akan punya jendela klasik di sini. Akan ada perosotan di bawah sini. Bagaimana menurutmu? Itu terlalu ekstrim untuk Barbie? Untuk apa? Perosotan ini mengarah ke bawah langsung kolam renang. Ada koktail dan ban di sini. Breadsku bisa bersantai di sini. Wah, idenya bagus sekali. Tidak bisa begitu, aku juga akan membuat seluncuran. Dan di bawahnya akan ada kolam renang. Hanya saja kolam renangnya berwarna pink. Kita akan taruh kursi pantai dan pelampung berbentuk flamingo. Semuanya sangat sempurna. Gadis-gadis rumah kalian sangat indah. Kalian melakukan dengan sangat baik. Aku punya ide, kita harus memberi pelajaran pada Jill. Segarkan dirimu. Apa yang kamu lakukan? Jadi basah semua di sini. Aku juga bisa menyirammu. Gadis-gadis, kalian benar-benar tahu cara bersenang-senang. Baiklah, mari kita lihat lebih dekat rumah-rumah kalian. Kita mulai dengan rumah Rebecca. Rumahnya sangat-sangat bergaya, modis, dan cerah. Kamu berhasil luar biasa. Dan rumah Jill untuk Barbie yang sangat lembut, cantik, dan manis. Sungguh-sungguh menawan. Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan.
Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, Nenek bangun, kita harus buat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi, mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak, betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bae yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat. Steak nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja nenek tahu. Ini tidak rumit. Oh. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu, anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir.
Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my God. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi, sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, maukah kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya melakukan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu berbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan, kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang kosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih. Nice. Semua, tolong buatkan aku coklat panas. Okay, Oh, tentu saja sayangku. Aku akan mulai bekerja. Langkah pertama adalah merebus susu. Dan kita tambahkan bubuk coklat. Dan kemudian coklat batang. Wow, wanginya sangat lezat. Chef, apa kamu suka gelasku? Aku pikir mereka akan sangat senang meminumnya. Coklat buatan Nenek dibuat dengan cinta. Betapa lezatnya. Apa kamu mau coba? Baiklah. Aku punya resepku sendiri. Aku akan menuangkannya ke dalam gelas. Kita taruh di dalam gelas seperti ini. Kita tambahkan krim kocok. Dan jangan lupa,
marshmallow di atasnya. Voila. Selesai. Tenang, Nenek. Cucu harus mencobanya terlebih dahulu. Yes! Aku perlu menambahkan lebih banyak krim dan marshmallow. Oh ya. Selanjutnya, ada permen marshmallow dan coklat di sini. Wow. Dan jangan lupa saus dan biskuit di sini. Ini pasti sangat lezat. Dan selanjutnya, ada Pocky. Wah, ini sangat cantik. Selamat menikmati. Wow, terima kasih banyak. Coklat panas ini sangat enak dan manis. Aku sangat suka. Enak. Nice. Mari kita lihat yang sudah disiapkan Nenek. Lumayan. Aku cukup senang. Wow, minuman ini mempunyai rasa yang tidak biasa. Aku menyukainya. Siapa pemenangnya? Kakakku pemenangnya. Nenek, kita punya tugas baru. Teman-teman, bisakah kalian memanggang kue? Oh. Tentu saja. Apapun yang kamu inginkan. Mari kita mulai. Jadi, pertama-tama, kamu perlu menuangkan semua biskuit dengan krim. Dan kita tambahkan layer di sini. Dan kemudian aku akan memotongnya seperti bentuk hati. Dan kita tambahkan coklat di sini. Aku tambahkan lagi coklat. Wah, ini sangat sempurna. Dan lihat betapa cantiknya. Lihat, Chef. No. Bravo, Nenek. Aku juga mempunyai kue dengan bentuk yang menarik. Ini akan menjadi sebuah pelangi. Kita potong jadi 2. Dan kemudian, lihat, ini sempurna bukan? Lalu kita tambahkan krim di atasnya. Krim warna-warni akan membuatnya jadi sangat indah. Sempurna bukan? Kita ratakan semuanya. Dan jangan lupa awannya. Dan matanya di situ. Ini sangat lucu. Ayo, kenapa kamu pegang tangan kotormu itu? Maafkan aku, kueku sepertinya sangat manis. Tapi aku tahu apa yang harus kutambahkan. Mari kita gunakan coklat biru. Aku akan memelelehkannya dengan api di sini. Ini sangat menyenangkan. Kita tuangkan coklatnya ke dalam kue dan tambahkan bubuk-bubuk warna biru. Nice. Sempurna. What? Apa yang dia buat? Ini sangat meleleh kemana-mana. Ini jadi sangat cantik. Wah, semoga rasanya tetap enak. Silakan sayang. Wah, kuenya besar sekali. Yang ini pelangi. Aku senang sekali yang ini. Ini sangat lezat. Aku suka. Cool. Dan bagaimana dengan yang ini? Nice. Ini enak. Dan yang ini ternyata jorok. No. Tidak suka. Dan pemenangnya Chef. What? Yes! Wah. Oh, lihat itu. Sekarang tugas kalian adalah mie. Itu akan dibuat dengan mudah. Oke, sayangku. Bagaimana buatnya ya? Oh, aku tahu. Sepertinya kamu harus merebus pastanya dulu. Kenapa ini tidak muat? Oh, aku tahu. Aku akan menghancurkannya seperti ini. Tidak membantu. Bagaimana menghancurkannya ya? Bentar. Kamu harus memasaknya terlebih dahulu. Sabar dulu. Pertama-tama kita masukkan pasta dan tunggu sampai dia matang.
Oke, masak spaghetti yang biasa itu membosankan. Aku adalah seorang chef. Aku akan membuatnya dengan sempurna. Kita tambahkan tepung di sini. Dan tentu saja beberapa telur. Kita aduk semuanya dengan tangan. Sekarang tambahkan pewarna makanan yang dapat dimakan. Sempurna. Mari kita taruh di sini. Tunggu sebentar sampai dia matang. Kita tunggu sebagai timer. Jangan tidur teman-teman. Hey! Hei, Oh no! adonanku sudah siap. Kemudian aku harus menggulungnya. Kita potong jadi beberapa bagian dan kita rebus semuanya. Ini dia pasta yang sempurna. Mari kita tambahkan beberapa seafood di sini. Gurita di sini. Ini baru sempurna. Nenek. Aku memutuskan untuk menambah saus tomat ke dalam mie. Ada apa itu? Hei, kenapa mie-nya tidak mau keluar dari panci? Dia menempel. Ini nempel seperti ini. Hey! Apakah harus buang? Bentar. Aku punya ide. Aku punya mie instanku. Aku akan gunakan ini. Kita tambahkan air. Kita tunggu sebentar. Dan aku sudah siap. Selamat menikmati. Wow, itu bagus tapi itu gurita. Ini menyeramkan. Tidak bisa dimakan. Aku tidak mau memakannya. Aku lebih baik mencoba spaghetti dari nenek. Spaghetti dengan saus tomat sangat lezat. Aku selalu ingin mencoba mie instan. Wow, enak sekali. Dan sangat pedas. Wow. Kakak, kamu menangnya. Apa? Aku. Jadi, tugas terakhir adalah membuat kentang. Mudah sekali, benar kan, Chef? Itu tentu saja. Mari kita lihat siapa di antara kita yang menang kali ini. Jangan khawatir. Sekarang aku akan menunjukkan cara memasak kentang goreng. Pertama, kita harus mengupasnya dan memotong jadi lingkaran. Dan semuanya sederhana. Tuangkan minyak di atas wajan. Dan goreng keripik dengan cepat. Kita goreng semuanya. Mudah, bukan? Sempurna. Aku mengerti. Sepertinya baik-baik saja. Apa selanjutnya? Minyak. Ini dia. Kita nyalakan. Tolong aku. Hati-hati, cucuku. Jadi bagaimana dengan kentangku? Mari kita lihat. Aku akan coba. Enak. Jangan mengintip, Nek. Aku akan membuat keripik roti pita. Potong menjadi segitiga. Kemudian, Nenek, jangan mengintip. Tambahkan minyak dan kita goreng semuanya. Ini akan jadi sangat lezat. Sempurna. Selesai. Kemudian, aku akan menambahkan saus dari keju. Mari kita lelehkan kejunya. Ini jadi sempurna. Sekarang kita tuangkan di atas keripiknya. Aku tambahkan jeruk nipis. Wow. Nenek. Keripikku gosong. Ini tidak apa-apa. Yang penting sudah jadi. Mau coba?
Oh, aneh. Baik, aku tahu cara mengakalinya. Kita tambahkan bumbu di sini. Oh, sekarang kita aduk dengan bumbu. Dan sekarang, Ew. ini tidak terlalu enak. Wah, tentu saja. Aku juga akan menambahkan bumbu di atas kentangku. Kutambahkan garam sedikit. Wah, ini pasti enak. Selamat menikmati. Oh, aku pikir kakakku membuat keripik yang tidak enak. Oh, itu terbakar. Oh, aku tidak mau makan. Aku lebih suka mencoba keripik dari nenek. Enak. Nice. Apa ya ini? Oh, aku tidak suka. Oh, tidak enak. Nenek pemenangnya. Ini paling lezat. Oh, kalian mendengar? Aku pemenangnya. Ups, itu pasti untukku. Aku datang. Halo. Halo, ini adalah pesananmu. Terima kasih banyak. Good luck. Ini sedikit berat. Apa yang dia beli? Ups. Aku baik-baik saja. Aku membeli tempat tidur baru dengan uangmu. Aku akan membuatnya sekarang. Dari diriku sendiri. Haha. Aku hanya perlu keluar dari kotak. Cool. Ini. Ups. Aku akan membuat tempat tidur yang bagus. Dan ini super baru. Nice. Ini pasti akan seperti ruangan rahasia. Tunggu saja sampai ini selesai. Apa? Hei, aku juga mau yang seperti itu. Baiklah, aku akan membelinya juga. Hah, itu untukku. Tolong, masuklah. Ini dia duitnya. Buatkan aku tempat tidur paling keren di dunia. Tunggu sebentar, dan semua akan siap. Ini luar biasa. Apa kau menyukainya? Iya, bagus. Cool. Kita hampir selesai. No. Hei, berhenti bermain-main. Come on. Nona, lihat ini. Selamat datang di ruang super kaya dan rahasia. Tepat di bawah tempat tidurmu. Oh, teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Tempat tidurku lebih baik sekarang. Oh, Ha, itu betul. Aku butuh tirai. Ha. Sebentar dulu. Ini juga bisa. Aku akan mendekorasi ruang rahasiaku. Wow. Luar biasa. Dan sekarang aku akan mengecat dindingnya. Aku akan memotong bunga dari karton. Bagus. Selanjutnya. Yap. Aku butuh juga cat. Cool. Dan juga brushnya. Ini akan menjadi sangat cantik. Aku perlu menambahkan lebih banyak warnanya. Mewarnainya dengan warna kuning. Dan juga pinggirannya warna putih. Wow. Aku melakukannya sendiri. Keren. Ini menjadi lebih baik. apa yang dilakukan? Mari kita lihat. Aku punya beberapa batang kayu, tapi sebentar. Aku pikir aku bisa membuat rak tanaman. Lihat, ini menjadi rak yang sangat bagus. Dan angsa yang lucu ini. Ini bagus sekali. Aku sangat senang. Mari kita lihat.
Kaos kaki. Tidak bagus. Tapi kita bisa membuatnya sesuatu. Bagus. Oh, sebentar. Ini akan lebih baik. Sebentar lagi. Aha, sedikit lagi. Dan ini menjadi bagus. Alas yang bagus. Oh iya, aku tahu. Sebentar lagi, dan aku bisa membuat tempat tidur gantung. Wow, ini sangat keren. Hai Emma, halo. Oh. Halo. Apa kabar teman-teman? Datang untuk kunjungi aku. Aku mengadakan pesta malam ini. Oh, hai gadis-gadis. Datanglah ke sini. Halo teman-teman. Apakah kalian menyukai kamarku? Ini sangat bagus kan? Emma, jangan lihat. Itu. Apa? Kenapa? Ayo kita menari. Sangat menyenangkan. Aku tidak diundang ke pesta. Tidak apa-apa. Aku juga mengadakan pestaku sendiri. Aku butuh tanda yang lucu ini. Dan... Oh, botol cola. Oh, ada banyak sekali di sini. Aku bisa membuat meja yang keren. Tunggu sebentar. Kalian akan lihat. Ini akan menjadi bagus. Bagus. Aku bisa memberikan beruang kesayanganku di atasnya. Silakan buat dirimu nyaman, sobat. Dan makanlah beberapa permen. Mereka sangat enak. Enak. Mary mengadakan pesta sendiri. Hei, pestaku harus menjadi yang terbaik. Ayo bernyanyi. Halo, keamanan. Kemarilah segera. Ada penyusup yang membuat keributan. Halo, ada apa? Ikuti aku. Mereka mengadakan pesta yang terlalu keras dan mengganggu tetangga. Tunggu sebentar. Tolong tenanglah, jangan buat keributan. Tenanglah. Bagaimana dengan kesepakatan sekarang? Maaf, aku pergi. Hei, apa yang harus kulakukan? Penjaga tidak membantuku. Aku harus menyelesaikan semua masalah sendiri. Dan aku punya ide. Aku akan meledakkan balon besar dan menghiasnya dengan cakram. Dengan... ini dia. Aku akan membuat disco. Bola disco. Hampir saja selesai. Ayo kita rekatkan semuanya ke balon. Sedikit lagi dan... Voila! Ini sangat cantik. Sekarang saatnya untuk membuat suara. Temanku, ayo kita menari. Itu keren. Ayo kita pergi. Hai Mary. Boleh kita juga di sini ikut? Wuhuu, yeay. Itu buruk. Siapa itu? Apakah mungkin seekor tikus? Tolong! Apa yang terjadi? Apa? Kamu takut dengan tikus? Jangan khawatir si kecil. Emma tidak akan menyakitimu. Datang dan kunjungi aku. Kau akan tinggal bersamaku. Aku akan buatkanmu rumah dari kardus. Tunggu sebentar. Ayo kita buat ini. Lalu, aku akan membuat tirai dari sarung tangan. Aku juga tidak lupa untuk menandatanganinya. Selamat datang, sayangku. Apa kamu suka?
Aku harap kau menyukainya. Sayang sekali aku mengusir tikus itu. Aku juga mau punya peliharaan juga. Halo, bisa kau bantuku? Oh, itu dia. Aneh. Tidak ada orang di sini. Oh, itu dia. Halo manis. Ayo kita berkenalan. Ke sini. Ini adalah rumahmu. Cantik. Namaku Emma. Biarkan aku menyisirmu. Aku ingin kamu terlihat cantik. Aku akan memberikanmu liontin emas. Dan tidak itu saja, tulang emas. Apa kau suka? Bagus. Hei, apa yang kau lihat? Berhenti. Tidak, tidak ke situ. Oh, Kalian tidak boleh. Tidak. jangan! Oh, tunggu sebentar. Aku pikir mereka menjadi teman. Oh, itu juga, kita juga. Aku ingin tahu berapa lama bisa berputar tanpa berhenti. What? Hei, bersiaplah. Okay. Aku ingin kue yang paling lezat. Kue bagus, aku akan buatnya paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah, aku seorang profesional. Apalah artinya kue tanpa krim yang lezat? Dengan hati-hati letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, dan ini pasti akan menarik. Baiklah kue hati untuk kekasih Margot. Aku akan menghias sedikit dan mengambil beberapa ketel dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang kau menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi 2. Letakkan satu bagian di atas bagian lain. Potong bagian bawah tengahnya. Dan dibalik. Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi. Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah karya agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue, mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelehkan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini, glitter. Dan juga masukkan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik, lihatlah. Wow, sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang buruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow, kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Awesome! Ini lezat. Baiklah, aku akan mencoba kue nenek. Permen coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah, aku akan coba. Oh, rasanya juga tidak enak. Dan yang menang, kue chef. Sudah aku bilang, aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah, aku siap. Okay. Ini sangat mudah. Baiklah, siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Lezat. Seperti biasa, kamu mau? Seperti yang kamu suka. Okay. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini, bukan mug.
Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaleng krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku perlu membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen, Oreo, dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permen di atasnya. Ini sangat lezat. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yeay. Aku adalah seorang pesulap yang baik waktu muda. Kali ini harus membuat keripik. Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja, lihat. Ambil kentang, kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak. Dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang. Mari kita tambahkan. Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku akan menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh, hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla, iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya, kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional. Panaskan minyak dan goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat keemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelehkan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andi, keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh, betul. Pakai bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Tambahkan lebih banyak. Nice. Sepertinya ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, arang jenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh. Keripik nenek adalah yang terbaik. Ya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spaghetti terbaik. Oke, tidak masalah. Oke. Tentu saja, sayang. Okay. Seandainya aku tahu cara membuat spaghetti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini. Coba kita pukul-pukul sedikit. Spaghetti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan? Pertama harus menyalakan kompor. Lihat, lalu masukkan spaghetti ke dalam air. Alright. Seperti ini, mengerti? Holy moly!
Okay. Betul. Hah, betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung, menumpuknya di tumpukan dan membuat cekungan di tengahnya, lalu mengambil telur, mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit pewarna hitam, ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. What? Bagus sekali. Sekarang mengeluarkan adonan, menggulungnya, dan selanjutnya kita potong-potong dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piring. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. What? Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat? Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh, apa itu? Andi, apa yang kamu lakukan? Sekarang spagettiku tidak akan keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu. Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spaghetti ya? Baiklah. Aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya. Lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Mie instan sudah siap. Keren. Ini gurita, benarkah? Kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? What? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spaghetti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan, menarik. Ini sangat enak, tapi pedas sekali. Mulutku terbakar. Aku tampak seperti naga. Andi menang. Apa? Aku menang. Yeay.